Oke, halo, selamat siang, sore, selamat sore lah ya. Udah jam 3 mah udah sore. Bentar ya, saya lagi buka-buka itu. Selamat siang teman-teman media yang udah, nggak tahu mungkin masih pada WFH kali ya, atau ada yang WFO, kelihatan di sini, ada yang di studio CNN sepertinya, juga teman-teman dari fans yang juga nonton di Twitter ya. Coba kalau saya lihat, ada yang di studio tuh, ada yang di box office, CNN tadi udah, ada yang ini mungkin atau bisa jadi di ini juga ternyata, di rumah juga ya. Oke, selamat datang rekan-rekan media yang sudah hadir di press conference seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Cast Reveal, and Goes to Locarno, dan Toronto ya. Dan juga para penonton, fans-fans yang udah nungguin, mungkin fansnya Sal Priadi mungkin ya, mau lihat Sal kayak apa main film gitu ya, atau fansnya Ratu Felicia yang udah lama nggak kelihatan, atau fansnya Reza Rahardian, atau fansnya siapalah ya semuanya ya. Kita akan lihat juga, kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama para produser. Kenapa para? Karena produser ada dua ya, ada dua produser. Lalu kita juga akan ngomong bersama direkturnya juga yang pasti ya. Dan saya Ari Daging akan nemenin sampai acara ini selesai. Juga nanti ada sedikit ya ada yang di reveal lah sedikit ya. Nah, yang paling keren adalah dari film ini, filmnya belum keluar di Indonesia tapi kok udah dapat undangan ke internasional, gokil, dan dua-duanya sangat bergengsi lagi. Locarno itu di Switzerland, nama panjangnya Locarno Prano. Salah. Locarno ini di Switzerland ya, itu salah satu yang paling lama, festival film yang paling lama dari tahun 46 seingat saya. Lalu satu lagi TIFF, ini kalau nonton film-film yang yang bergengsi biasanya ada tulisannya tuh TIFF, terus ada apa daun-daunan gitu, bukan daun 5 ya, daun apalah begitu tuh. Ya, itu Toronto International Film Festival ya. Ini sangat membanggakan sekali karena seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini wakil Indonesia untuk di dua festival film bergengsi ini ya. Dan buat yang belum tahu, ini adalah diadaptasi dari novel karya Eka Kurniawan. Udah baca novelnya? Karena novelnya dari tahun 2014. Kalau belum membaca berarti kamu jarang ke Gunung Agung atau ke Gramedia. Oke, dan selain nanti kita akan reveal para cast, di sini kelihatan kali ya, kelihatan kayak pemain-pemainnya juga, produser juga, direkturnya. Kita akan lihat dulu teaser poster yang sudah diluncurkan minggu lalu. Ini dia sedikit teaser posternya. Nah, bagus ya posternya. Posternya bagus loh. I like the font, terus komposisi orang-orangnya ya, Reza Rahardian tuh, terus Martinolio di tengah-tengah yang aku tidak mengira kalau itu Martinolio. Aku pikir yang lain. Terus ada Sal Priadi. He's so funny man. Ya, nah ini dia posternya. Teaser poster ya, teaser poster. Nah, keren ya, keren. Keren dong, keren lah pasti. Cakep nih. Kaosnya juga cakep kalau nanti mungkin dibagi-bagi. Sayangnya ini virtual ya. Sayangnya ini lewat Zoom. Mungkin kalau kita ketemu kita dapat kaosnya. Tapi para produser juga merasa beruntung juga, blessing in disguise ya. Jadi nggak harus bikin kaos, nggak harus bikin merchandise, sehingga budgetnya nggak keluar. Betul nggak? Nah, ini karena sudah ada produsernya, ada dua orang produsernya, kita langsung aja ngobrol bagaimana perjalanan film ini yang kalau saya dengar ini cukup panjang perjalanannya untuk akhirnya film ini terjadi ya. Ini ada Meiske Taurisia atau Dede biasanya dipanggilnya ya. Hai Dede. Lalu juga ada Muhammad Zaidi, ini atau biasa dipanggil Edi ya. Edi ada di sini juga. Hai. Hai. Dia sih nggak ada di sini, dia lagi liburan. Bagus pakai virtual background. Coba kalau nggak ada padi-padinya di belakang. Jarak jauh. Oke, hai, selamat sore. Ini rekan-rekan Sore. media dan fans Sore. ada Dede dan Edi di sini. Mungkin Dede dan Edi bisa cerita gitu ya bagaimana perjalanan dari film
film ini ya, yang ini cukup panjang ini kalau gue tuh dengernya dari kapan tahu udah, terus akhirnya terjadilah ya. Jadi pertama kali ini diinisiasi tuh kapan nih, Mas Edi? Iya, jadi mungkin cerita singkatnya tahun 2016, waktu itu memang awal mulanya Set. juga Palari kedengeran suara saya? Kedengeran, Oke. aman. Jadi mungkin cerita singkatnya tahun 2016 kurang lebih, Hmm. kalau nggak salah memang waktu itu baru awal mulanya dirintis Palari Films juga Yeah. bersama Mbak Dede dan juga Edwin. Edwin. Dan one of the earliest projects yang kita punya dan waktu itu ceritanya mungkin kalau nggak salah Edwin pernah membawa buku-buku Eka Kurniawan dan dia mencoba mengintroduce ke kami berdua ke para tentang Eka Kurniawan, dan kami juga udah sering dengar nama Eka tapi belum pernah membaca bukunya saat itu. Dan diawali mungkin dari ngobrol-ngobrolnya Edwin dengan Mas Eka, semacam nyambung dan mereka berdua sangat cocok dan mulailah kami baca buku-bukunya dan buku-bukunya semuanya tentunya sangat menarik. Namun terlebih buku ini kami membacanya tuh sangat cepat dan juga langsung kebayang gitu loh bentuk filmnya. Jadi kami sangat antusias saat itu dan dimulai dari situ sebenarnya, dari ngobrol-ngobrol dengan Mas Eka. Jadi sekitar tahun 2016, lalu kita akhirnya officially kerjasama, mengambil rights-nya, dan dimulailah development yang cukup panjang, lumayan panjang gitu ya, dari tahun 2016 sampai 2020 kita syuting. Mungkin prep-nya di 2019. Namun perlu diketahui memang karena prosesnya panjang itu kami melampaui beberapa tahapan, antara lain memang proyek ini sempat kita demi untuk mencari partner-partner internasional ataupun financing, seperti funding dari dalam dan luar negeri gitu. Kita juga mengikut sertakan ke Asian Project Market di Busan, di mana di situ kami berhasil memenangkan Most Promising Project tahun 2016. Di 2017 kami juga ikutan di Cinemark di Rotterdam International Film Festival, lalu selanjutnya di Hong Kong International Film Festival ada Project Market juga di HAF, dan terakhir ada di Tokyo Gap Financing. Jadi cukup melewati banyak tahapan-tahapan, dan diantaranya tentunya menggodok dan menuliskan skripnya, karena skenarionya sendiri ditulis awalnya oleh Eka Kurniawan, lalu estafet diteruskan ke Edwin sendiri sebagai sutradaranya juga. Berarti yang dibawa itu proposal film ini dong ke segala macam ya, tadi apa yang disebut sama Mas Edi ya? Iya, jadi ya semacam kayak membawa proposal dan juga ceritanya itu not necessarily belum jadi skenario yang utuh gitu. Cuma kita mencoba membuka kesempatan-kesempatan untuk bekerja sama dengan partner-partner internasional sih. Iya. Karena di sini kan ada 2 partner internasional yang diajak, kalau saya Singapura dan Jerman ya. Iya, betul. Benar ya Dek. Betul. Oke, nah ini pas banget nih ada Dede. Dede sih urusan festival, film dibawa ke festival kemana-mana sih kayaknya udah sering nih Dede nih. Udah nggak asing lah ya. Berlinale, apalah mungkin Cannes ya. Nah, ini gimana ceritanya seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas langsung ada di 2 festival bergengsi ini. Sal Priadi mukanya ada di Kanada, men. Gila, bangga saya. Artino Lio ada di sana, gile banget tuh. Kanada dan Locarno ini. Iya. Jadi setelah tadi ya Edi cerita dengan persiapan yang panjang gitu, film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu. Semoga film ini membawa angin segar di tengah situasi sulit kita semua gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya gitu ya, gimana ya gitu, masuk ke festival itu mungkin kayak
masuk ke Olimpik gitu loh. Ikut Ada Olimpik. iya, film Olimpik nih ini. Ada Heeh. tahapan-tahapannya, ada segala macam gitu. Namun akhirnya kita berhasil terseleksi di Locarno Film Festival di usia yang ke-74 ini, 74 Iya, tahun. betul. Kita terseleksi di apa namanya, di Concorso Internazionale Yes. atau kompetisi internasional. Di sana kita memperebutkan piala tertingginya yaitu Yeah. Golden Leopard. Yeah. Kemudian juga dan ini akan berlangsung tanggal 4 sampai 14 Agustus, world premiere film ini. Nah, world premiere-nya akan ada di tanggal 8 Agustus. Okay. Kemudian setelah Locarno, kita akan berkelana ke Toronto, ke Kanada, ya, Toronto International Film Festival, dan di sana kita akan masuk ke dalam program Contemporary World Cinema. Ini juga salah satu program yang penting gitu loh untuk sinema seluruh dunia tepatnya. Jadi memang kalau ditanya ini adalah satu apa ya, pencapaian yang besar gitu loh untuk film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu loh. Dan juga tentunya akan membawa nama Indonesia lah ya dalam apa sirkuit film internasional. Ini satu-satunya film Indonesia yang jadi wakil di Locarno dan TIFF ini. Di Locarno, yes. Kita satu-satunya film Indonesia yang akan berkompetisi di sana. Makanya doain ya semuanya ya. Wow. Di masa pandemi seperti ini kalian semua gila bikin film. Oke, tapi kan ada dua partner nih. Mungkin Edi nih yang bisa ceritain nih. Ada partner dari Jerman, ada partner dari Singapura ya, Edi ya. Nanti bisa, ya. Saya benar, ya? Kalau di Singapura memang kami ada partner yang cukup reguler dari Phoenix Films. Sudah apa ya, sebenarnya sudah ikut serta dengan kami dari film pertama dari film Posesif, Aruna dan Gitanya, bahkan Ali dan Ratu-Ratu Queens sampai sekarang. Mungkin Mbak Dede bisa meneruskan juga historinya bekerja sama dengan Jerman dan juga partner lainnya. Ya, jadi film ini kita sebutnya sebuah koproduksi antara Indonesia, Singapura, dan Jerman. Apa artinya koproduksi? Artinya kita sama-sama berusaha keras gitu loh dari sisi, nggak cuma dari sisi financing, tapi juga dari sisi kreatif hingga nanti proses distribusi dan penjualan. Nah, dari 3 negara ini di Singapura kita punya partner yang tadi Edi sebutkan, Phoenix Films. Di sana ada Nathaniel P. Gunawan, ada E&W Films, Wei Jilai. Kemudian dari Singapura juga kita mendapatkan co-production grant dari Singapore Film Commission. Ini kita dapat tahun 2020. Namun yang tak kalah penting sebenarnya, justru penting banget nih, dari Indonesia sendiri kita juga tidak sendirian. Kita punya executive producer, ada Natasha Sidarta, ada Ibu Wilawati dari Kaninga Pictures, dan yang juga menurut saya menarik dan juga saya senang banget karena tahun ini Kemendikbud melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru, Dirjen Kebudayaan, itu meluncurkan program pendukungan film Indonesia untuk distribusi internasional. Ini sebuah grant baru dari mereka. Kemudian di pihak Jerman, di Jerman sendiri kita punya 2 partner, namanya Match Factory Production, dan bersama dia kita mendapatkan Berlinale World Cinema Fund. Kemudian bersama Bombero Internasional, kalau ada teman-teman di sini media yang kenal sutradara namanya Fatih Akin, ini adalah rumah produksi dari dia ya, itu namanya Bombero Internasional, dan dia kita bersama-sama mendapatkan grant dari Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Nah, itu adalah koproduksi itu kalau udah internasional memang artinya kita benar-benar sama-sama dari awal memikirkan produksi, memikirkan kreatif, dan memikirkan distribusi. Karena itu saat film ini selesai, kita apa sih yang kita harus lakukan pertama kali saat kita mau ke internasional dan film ini selesai? Kita harus mencari sebuah partner yang namanya sales agent. Sales agent itu ngapain? Dia tugasnya adalah justru menjual film ke seluruh dunia. Nah, partner kita adalah The Match Factory, yang sebenarnya juga The Match Factory ini adalah partner kita sebelumnya waktu kita bikin film Postcard from the Zoo yang tadi Daging bilang di Berlinale tahun 2012. Kira-kira demikian perjalanan internasionalnya. Panjang sekali ya perjalanannya ya. Panjang sekali. Gimana nanti kita tanya proses castingnya dan juga syutingnya ya, Pak casting Martin Olio, Reza Rahadian, Ladia Cheryl, Sapriyadi dan lain-lain ya. Untuk Felicia termasuk dalamnya. Nah, ini kita kebetulan sudah ada bergabung juga the director ya. Beliau juga menurut gua udah
udah bulukan di festival nasional nih. Edwin harus banget ya pakai filter ya. Ada Mas Edwin sang sutradara ya. Yo, Halo. kacamata hitamnya kelihatan ya ini ya layarnya keterangan Ini kayak coba saya buka dulu ya. Coba buka dulu. Masih ada. Lawak dia Sri Mulat. Apa ini pertama kali kan kita tes screening pakai beginian, jadi kita manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang ada ya. Gue nggak bisa soalnya tadi gue mau gitu. Oke, Edwin di selain menyutradarai film ini juga nulis skenario ya. Tapi ya, saya nulis skenario bareng sama Eka Kurniawan. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu, kenapa bukunya Eka yang seperti Dendam ini yang harus dipilih untuk diangkat menjadi film? Ya, pertama kali saya memang membaca bukunya si Eka ini gara-gara lewat toko buku dan ada tulisan itu seperti Dendam ini harus dibayar tuntas. Sebuah judul yang langsung, wah ini apaan nih gitu kan. Dan memang pas lagi baca di belakangnya itu kan ada kayak cerita pendeknya gitu, sinopsisnya gitu. Sinopsis. Wah itu mengundang sekali sih gitu. Saya baca 1 halaman, 2 halaman kok lama gitu ya, lama-lama wah beli aja deh gitu, bawa pulang dan bisa cepet banget bacanya, nggak sampai kayak 2 hari juga selesai gitu. Dan sangat sangat mengundang untuk digambarkan secara visual gitu. Saya ingat sekali adegan balapan truk itu yang ada di buku itu, wah itu membuat saya kok bisa kayak jadi kayak tegang sendiri gitu membaca satu bab ini gitu. Tapi itu belum kenal Eka berarti belum pernah ketemu ya? Belum, itu masih bacanya aja gitu. Kemudian cerita tadi ke Dedek sama Edi tentang Eka Kurniawan ini, dan mereka juga udah pada dengar gitu, dari buku pertamanya. Saya malah taunya di buku ketiga ini sih, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Tapi sebenarnya Eka udah bikin Secantik Itu Luka dan Lelaki Harimau sebelumnya yang memang sudah dikenal luas. Jadi seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas 2016 kalau nggak salah, atau 2015 kalau nggak salah baru keluar. Jadi saya tahu buku ketiganya dulu bacanya. Setelah itu langsung saya baca yang Cantik Itu Luka, baru Lelaki Harimau. Dede kebetulan kenal sama Eka dari waktu itu mereka sama-sama kenal lah di Dewan Kesenian Jakarta ya, Dede kalau nggak salah. Dede kan gaul, Dede pergaulan. Edi juga apalagi. Wah itu dewa gaul. Gitu. Begitu ini saya cerita dan kalau lo kenal boleh dong kenalin gitu, ngefans nih gitu masih Kak Eka ini gitu. dikenalin saya gitu dan kita akhirnya meeting, ketemu, kenalan di tempat yang katanya asal muasal pasien COVID pertama tuh, yaitu di Kemang nih. Nah, gue kira di Natuna. Di Depok dong. Nah itu kan yang ininya kan, dia asalnya dari Depok, tapi katanya kan dari Kemang situ atau apa tuh, saya lupa tuh restorannya. Oke. Ya out of topic ya. Tapi ketemu dan lebih kayak ngomongin tentang bagaimana saya suka cara berceritanya dia gitu, bagaimana dia berhasil gitu membawa budaya pop yang kuat sekali dalam seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini relevan dengan sekarang. Budaya pop tahun 80-an, tahun 90-an yang saya juga familiar gitu. Dari situlah gitu, kemudian tadinya kita pengen bikin film yang lain aja gitu. Kalau ada cerita yang lain, oke juga nih kita develop bangun bareng-bareng gitu. Tapi ternyata arahnya kok balik lagi ke buku itu lagi, ya udah kita bikin aja yuk gitu, coba gitu. Dede dan Edi pun juga jatuh cinta juga dengan buku ini gitu, dan terbayanglah gitu suasananya, kemudian elemen entertainmentnya, ada kungfu-kungfuannya, ada mistisnya gitu ya. Ini bakal sesuatu yang seru sekali sih dibuat di Indonesia.
Oke, tapi ngomong-ngomong kacamata lo gak enak, sumpah. Gue Oke. ngeliatin kacamata lo melulu jadinya. Oke. Kita mau ganti yang pelangi nggak? Gak mau. Oke. Aduh. Oke. Oke. Nah, ini kan gini enak nih. Gue dari tadi ngeliatin kacamata hitamnya, bukannya belok sini kok kacamatanya nggak, kan itu yang gue perhatiin jadinya. Oke. Ini lanjut lagi nih karena kan ini ada beberapa kerjasama internasional, berarti kan ada kru internasional yang ikutan di sini ya, berarti ya, Edwin ya? Iya, ada dari departemen kamera, kami bekerja sama dengan Akiko Ashizawa dari Jepang, kameramen yang sangat dihormati di internasional, bahkan nggak. Oh, DOP-nya orang Jepang ini ya? Orang Jepang. Okay. Akiko Ashizawa, dia bekerja banyak sekali jenis filmnya, mulai dari action, drama, komedi, horor. Salah satu yang paling kita kenal mungkin di sini itu judulnya Tokyo Sonata, drama yang wah gitulah, sedih-sedih, sedap gitu ya. Ada juga horor juga yang terkenal gitu. Kemudian kita juga bekerja dengan editor dari Thailand namanya Lee Chatametikul. Dia juga banyak sekali membuat film Asia Tenggara lah, kebanyakan cuma dari Thailand aja gitu. Kolaborator yang paling sering kerja sama dia itu Abjad Pong, Wirastakul. Lalu saya juga sekaligus kerja juga bareng dengan sound designer dari Thailand namanya Akrit Chalerm Kalayanamiter, panggilannya Rit. Juga namanya susah-susah. Oh ya, kalau di frame itu penuh gitu, enak. Soalnya nama saya cuma 5 huruf, jadi saya harus cari teman yang panjang. Iya. Oke. Nah, sebelumnya gue juga pengen tahu nih proses penulisannya, karena tadi Dede apa Edi yang sempat mention bahwa ini sebenarnya awalnya dulu skrip ini Eka dulu yang nulis, baru terus di handover ke Edwin. Ya. Prosesnya sebenarnya lebih santai sih, jadi ngobrol-ngobrolnya lebih banyak daripada nulisnya awalnya. Ngobrol mulu. Ngobrol. Soalnya belum pandemi. Jadi belum pandemi. Ngobrolnya saya ingat di GBK pertama kali itu di sore-sore hari Minggu gitu, ngelihat orang lari-lari gitu. Kita sih makan bakso aja di pinggir situ. Gitu. I know. Ngelihat sambil ngobrolin cerita ini. Yang kita obrolin itu pertama kali adalah bagaimana membuka film ini gitu. Karena di novelnya kan ya deskriptif banget gitu tentang kondisinya si Ajo ini gitu kan. Nah, kita harus membuat itu jadi lebih singkat gitu, harus lebih cepat gitu, dan menggambarkan dunianya sekaligus gitu. Nah, itu baru nggak ada di bukunya gitu. Itu yang pertama kali kita rumuskan gitu. Kemudian karena itu penting sekali membuat kita kemudian mengembangkan ke skrip belakangnya gitu. Kira-kira seperti apa, kayak temponya atau karakter-karakternya, bahkan itu juga kita bahas gitu. Kayak contohnya jelita itu di buku itu di deskripsinya dikit aja, hati-hati ntar spoiler lagi. Ya dideskripsikan dengan kata sifat gitu ya, yang sangat bisa interpretasinya tuh banyak sekali gitu. Jadi bagaimana kita menggagas sebuah konsep visual dari kata yang sangat abstrak itu jadi satu acuan untuk kita bekerja. Kemudian ya udah gitu, secara teknis kita ganti-gantian sebenarnya. Awalnya dia yang menuliskan dulu di draft 1, draft 2-nya, kalau sampai draft 2 lah dia yang nulis, dari segala macam tambahan atau modifikasi yang dia bikin. Jadi nggak sama persis dengan skripnya yang dia bikin ini gitu. Ada yang dikurangin, ada yang ditambahin gitu. Kemudian sisanya saya lanjutkan gitu. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi di teaser poster, beberapa nama juga udah kelihatan ya dari para pemainnya. Ada Marcelino Leo, ada Sal, ada Reza Rahadian, ada Ratu Felicia juga, termasuk juga ada Ladia Cheryl yang namanya kayak wah, where is she now? Terus tiba-tiba she's here again gitu. Ini proses casting, mereka di casting atau memang biasa ada juga kan orang sutradara yang udah tahu, oh kayaknya si ini cocok nih, oh si ini cocok nih, si ini cocok gitu. Itu gimana Mas Edwin? Ya,
saya sih tahu kayaknya nggak mungkin dong bawa ngajaklah dia gitu karena dia lagi nggak ada di Jakarta, dia udah lama di New York waktu itu waktu kita casting. Jadi casting untuk karakter Ethan itu udah berjalan, banyak sekali aktor-aktor yang saya temui gitu, udah mencoba gitu. Memang karena kita punya waktu yang cukup panjang untuk development cerita ini, termasuk juga persiapannya. Jadi saya suka nyoba-nyoba gitu ngambil karakter yang casting dari aktor A kemudian digabung dengan aktor B gitu, jadinya seperti apa gitu ya. Kemudian Eddie sebenarnya yang punya usul gitu untuk memanggil kemungkinan mengeluarkan kemungkinan memanggil Ladia untuk Itang ini gitu. Saya wah gimana caranya, dia kan harus latihan segala macam gitu. Coba aja dulu, waktu kita juga belum tahu syutingnya kapan gitu kan waktu itu gitu. Jadi ya udah gitu kita kita kasih tahu, kirim dulu bukunya gitu, dia baca, skripnya juga udah ada waktu itu, jadi dia juga baca skripnya. Kemudian ya udah coba beberapa adegan dari skripnya itu dengan dia sendiri yang merekam di New York itu ya gitu. Dan dia kirim video, kemudian loh kok masuk ya gitu, kok enak nih gitu ya. Baru kita ngomongin kemungkinan teknisnya, apakah dia bisa datang latihan sebelumnya segala macam. Ribet pasti ya. Oke, ini mau ngingetin buat teman-teman wartawan, kalau teman-teman media kalau mau nanya silakan ditulis dulu di chat box, nanti karena nanti ada mas-mas sama mbak-mbak admin kayak di tempat biliar yang pakai koin gitu, dia akan nyatet siapa pertanyaan siapa yang akan bisa dipertanyakan nanti ya, karena kan ini virtual jadi aku nggak melihat kalian ada di mana gitu. Ya nanti ditulis namanya, jangan lupa nama dan juga medianya dari mana ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan tambahan silakan, boleh banget gitu begitu dijawab. Oke, kita lanjut lagi Mas Edwin, terima kasih ya atas penjelasannya panjang lebar. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ya buat Mas Edwin, tapi nanti kita ngalir aja karena kita ini akan langsung memanggil para cast-nya yang sudah hadir sore hari ini bersama kita secara virtual juga. Ada Martino Leo, selamat sore, ini lagi di mobil kalau nggak salah. Minggir dulu kali, Li. Halo, nggak aman. Udah ngelekat kok. Ajo udah ngelekat. Oke, good. Oke. Terus ada Martino Leo jadi Ajo Kawir ya di sini ya. Iya. Ya, Leo jadi Ajo Kawir. Terus di sini ada Sal Priadi jadi Toke. Halo. Hai semua. Pas emang Toke itu agak gemuk emang ya. Lalu ada Reza Rahadian, Budi Baik di sini ya, Mas Reza ini sih ya udahlah ya, mau jadi apa juga bisa dia. Dia mah kayak tanda lempung, jadi apa aja bisa beliau mah. Oke, lalu juga ada Ratu Felicia di sini yang ngambang masih ya, Ratu Felicia masih ngambang. Oke, selamat sore semuanya udah di sini, terima kasih. Selamat sore. Sore. Bisa jelasin nih peran-perannya di sini Ajo Kawir, Toke, mungkin Leo dulu kali ya. Leo bisa jelasin Ajo Kawir ini siapa? Ajo Kawir itu apa ya? Dia troubled kid sih. Troubled kid. Ajo Kawir dia troubled kid dan dia itu punya banyak anger issues. Mostly itu karena abandonment, terus resentment, terus habis itu dia juga banyak issues dengan masalah ya kemaluannya dia itu karena dia impoten, dia ini nggak percaya diri lah around women. Tapi kalau untuk dia nunjukin perkasa tuh nggak sepenuhnya di situ kok, gue bisa perkasa juga dengan cara ya berantem itu tadi. Dia suka banget kekerasan dan kawan-kawan. Kurang lebih dia seperti itu sih Ajo Kawir. Ya, oke. Nah, kalau Toke nih, karena namanya Toke di sini nih, Masal. Iya. Apa jadi Toke beneran atau cuma nama Okem aja itu, nama Okem? Iya, nempel. Toke ini sahabatnya Ajo Kawir, teman yang seperti sahabat karena besar bersama gitu ya. Terus dia ini juga selalu ngerasa punya salah karena permasalahan hidup Ajo Kawir, itu dia ngerasa kalau itu karena dia gitu.
Terus dia yang nemenin Ajo Kawir menghadapi banyak hal, semua permasalahannya, berhadapan dengan Iteng, berhadapan dengan ya semua kegundahan dia gitu ya, dan ya dia yang selalu bersama dengan Ajo Kawir. Gitu. Oke. Nanti kita balik lagi sama kita ke Mas Reza dulu nih, Mas Reza yang menjadi Budi Baik ya. Who is Budi Baik, Mas Reza? Mungkin bisa jelasin Budi Baik, emang dia baik atau tidak sebenarnya? Dia Budi Baik atau dia Budi apa ya? Budi pekerti atau apa? Budi Baik ini seorang laki-laki yang jatuh cinta pada Iteng, kemudian dia anggota preman tangan kosong. Dia seseorang yang memang mengamati dan tumbuh juga bersama dengan Iteng karena mereka satu perguruan silat gitu ya. Bisa dibilang licik juga gitu. Kelicikannya arahnya kemana harus nonton nanti. Oke, pasti. Tapi kalau profesi yang paling menarik menurut saya dari sisi Budi Baik adalah dia adalah seorang pebisnis minyak lintah. Itu minyak lintah itu minyak apa? Buat apa minyak lintah ya, nanti itu kita tonton bersama deh. Berarti di sini ada silat-silatnya dong berarti, Res ya? Sempat belajar silat juga? Ada. Ya. Berarti ini bukan yang pertama dong buat Reza dong. Ya. Iya. Yang nggak pertama Mas dong. Edwin dari awal sudah sama Mbak Dede juga, sama Edi juga semua udah memang kita mempersiapkan untuk ada latihan koreografi. Itu dipersiapkan juga untuk karakternya memang. Since this is not the first time for you untuk bersilat-silat Ria, jadi it's easier dong jadinya, ya kan? Agak lah, minimal muscle memorinya masih. Masih ada lah ya, masih ada ya. Oke, kita ke Ratu Felicia sekarang. Hai Ratu Felicia. Ini gua absen sedikit sih cuplikan filmnya beberapa waktu lalu lah, diajak Edwin, diajak Dede, diajak Edi. Mereka kan suka ngasih spoiler ke teman-teman dekatnya. Gue ngaku-ngaku teman dekat. Oke. Nih Ratu Felicia pakai prostetik nih. I've been there pakai prostetik di sini. 3 jam. Dalam 3 jam langsung tuh. Itu langsung dari hati itu pengen dikeluarin 3 jam. Jadi gimana? Jadi kalau callingan syuting, biasanya gimana nih callingan syutingnya nih? Callingan syuting kan biasanya jam jelita. Yang lain jam 6, jam 7. Gue doang yang jam 3. Gue sama makeup artisnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, seru juga. Tidur pun kok sambil di make upin aku bisa tidur. Jadi nggak apa-apa. So jam 3 makeup ditempelin tuh prostetik sampai biasanya seharian atau kelar syuting copot, besok kalau ada callingan lagi baru pasang. Ya copot kali, maksudnya gue tidur. Kirain. Jadi tapi ngomong-ngomong Jelita ini gimana? Jelita itu sosok misterius yang tiba-tiba hadir di kehidupannya si Ajo. Terus tiba-tiba gone juga. Jadi ya gitulah, misterius lah pokoknya. Ajo Kawir dikelilingi perempuan berarti ya ternyata. Gawat. Oke. Nah ini kan secara settingan ya, kalau nggak salah Mas Edwin juga sempat bilang ini agak 80-90-an ya. Gitu. Ya nanti juga akan kita reveal. Anyway, sekali lagi buat yang mau bertanya teman-teman media silakan ditulis dulu nama dan medianya dari mana, karena nanti saya bacain di sesi Q&A ya. Oke, nah kalau ini nih syutingnya kalau nggak salah ini udah menjelang masa pandemi nih. Ini mungkin ada yang bisa cerita bagaimana proses keseruannya di syuting film ini. Leo ada apa ya, adegan otomotif nih, automotor sih sebenarnya. Iya, waktu itu motor. Itu lebih ke ngebut-ngebutan sih di jalan. Nah itu dia. Dia sambil nyetir truk juga nih sekarang nih kayaknya. Iya, sambil nyetir truk. Jalur lintas ini Sumatera. Itu tapi lu emang bisa naik motor dong, Li? Emang bisa. Ya awalnya sih emang maunya tuh pas kita take itu tuh surprise aja. Cuman pas itu ditanyain
ayo berdirinya kayak gimana, ya udah dicobain berdiri gitu, terus lepas tangan sambil gini-giniin botol, oh, oke gitu aja. Tadinya tuh tadi lepas tangan di motor gitu, tapi motornya berhenti, distandarin. Enggak, motornya sambil jalan gitu. Nggak pakai stuntman? Motor sambil jalan, nggak pakai stuntman, emang bisa begitu, dan dulu emang suka mainan motor gitu aja, di standingin, stupi-stupiin, diapain, makanya udah bonyok sana sini sebenarnya sih. Cuman ya udah. Nggak nongkrong di BKT dulu ya, naik balapan motor enggak ya? Oke. Di BKT, oke. Berarti cukup seru kayaknya. Nah, ini kan ada sempat terhenti ya, was it? Sempat terhenti karena proses ini. Jadi, terhenti karena pandemi ya. Waktu itu kita cuma kurang 3 hari lagi syuting. Pas kurang 3 hari pandemi itu, the virus broke out, and then we had to like go back to where we came from, balik ke Jakarta. Pas kita balik ke Jakarta tuh Jakarta sepinya, aduh, kayak zona perang gitu, bener-bener kayak zona perang. PSBB pertama ya, PSBB pertama ya. Dan itu kita mesti nunggu sekitar 6 bulan untuk lanjutin lagi. Ya, kurang lebih. Okay. Kalau dari Reza, ini pengalaman syuting waktu yang bagian serunya bagian apa? Kalau silat-silatnya ya udahlah ya, gitu. Pasti ada seru yang lainnya nih. Tadi dulu suaranya hilang nih Mas Reza nih. Mungkin kalau secara karakter dan dunia karakternya gitu ya, menurut saya itu yang paling menarik sih, karena kolaborasi sama Mas Edwin kan ini pertama kali, dan menurut saya tiap aktor pasti saya percaya bahwa mereka haus akan ruang gitu, dan Mas Edwin itu sangat memberikan ruang eksplorasi. Jadi saya selalu diskusi aja sih, apa kira-kira yang mungkin juga dari sisi saya sebagai aktor bisa tawarkan mungkin gitu kalau memang diterima. Dan kalau ditanya yang paling menarik, mungkin ada satu adegan yang saya nggak bisa reveal adegannya kayak gimana, yang jelas itu berurusan dengan hidung. Aku tahu. Berurusan dengan hidung, dan ya kita lumayan eksperimental lah, mencoba-coba sesuatu dengan itu gitu. Itu juga satu yang mungkin a funny experience kali ya. Oke. Cuma how you develop the character, karena kan di sini kan ada, kalau ya mungkin teman-teman wartawan nanti kita lihat sedikit apakah nanti ada Reza yang nongol apa bukan, cuma di sini kelihatan okemnya sih gitu, premannya tuh kelihatan gitu. Nah itu how you develop that gitu. Gue tahu sih Mas Reza ini punya bewok gitu, tapi kan okem bukan modal bewok doang gitu, ya kan? Pertama karena deskripsi karakternya tuh clear ya, maksudnya jelas banget gitu apa yang mau dilakukan. Jadi mungkin waktu itu eksplorasinya lebih ke bentuk tubuh dan bahasa tubuhnya kira-kira akan seperti apa sih, kemudian look-nya akan bagaimana, karena permainannya juga akan sedikit banyak terpengaruh oleh bagaimana bentuk si Budi Baik itu sendiri gitu. Nah itu yang coba didiskusiin, banyak diskusi aja sama Mas Edwin, gimana nih karakternya dan lain-lain gitu. Itu mungkin salah satu cara yang dilakukan, sama ya saya nggak mau bilang observasi yang berlebihan ya, tapi adalah sedikit melihat-lihat postur-postur anak-anak tongkrongan yang reman-reman gitu kayak gimana ya gitu. Itu ada dia. Oke. Iya. Ya kan soalnya kita tahu kan Reza pemain watak ya. Dia harus observe dulu pasti. Oke. Nah, ini Ratu Felicia selain prostetik ini untuk karakter Jelita, apa yang paling challenging untuk dihadapin tiap hari selain pakai prostetik dan makeup 3 jam tadi ya? Jujur gue inse, karena ini susah banget, kayak dia si Jelita itu tuh apa ya? Boleh kasih tahu nggak sih Mas? Tanya sama Dede atau Edi. Nggak boleh. Pokoknya gue sering banget nanya sama Mas Edwin gitu, Mas ini tuh Jelita tuh gimana sih? Kayak gue agak nggak pede nih gitu. Kayak sering banget berdialog sama diri sendiri. Jelita bukan ya? Jelita kayak gini bukan sih? Aduh, Jelita tuh bentuknya, wujudnya, nggak ngerti lagi deh, susah. Ini karena susah juga ngebayangin ya nih buat semuanya nih. Karena apa? Karena trailernya belum keluar, not even gambar pun baru ya teaser poster gitu. Jadi kita mau nanya
since I was very lucky bisa ngelihat gitu beberapa potongan-potongan, jadi I can ask. Tapi gue juga jadi hati-hati nih mau nanya, tahu-tahu spoiler gitu kan nggak enak gue jadinya. Iya kan, gue jadi bingung mau nanya apa sebenarnya. Padahal banyak sekali yang mau gue tanyakan gitu. Nah, oke, ini untuk Sal gitu nih. Ini Sal Priadi ini film pertama ya, Sal? Ini film ke-15 sebetulnya. Oh, ke-18. Pertama. Film pertama. Ini Sal Priadi film pertama langsung internasional kelas ini udah Sal Priadi. Itu dia. Gitu dia. Sal, gimana Sal? Wah, gimana ya? Sampai hari ini gue juga waktu diajak main film ini deh, gimana rasanya? Gue bahkan masih ingat, bahkan sampai hari ini semua kegiatan yang berhubungan dengan film seperti Dendam, gue masih sama deg-degannya, tau gak lo? Dari begitu awal dia ajak, press, con, shooting, reading gitu. Tapi yang jelas gue seneng banget kalau ada kata yang di atas seneng, gue akan pakai kata itu. Nggak pernah terbayang dalam hidup bahwa akan mainin satu film jangan nangis saja. Oh enggak. Yang ditunggu sama banyak orang gitu. Happy lah, gue happy banget. Iya, lo main di sini ada Leo, ada Ratu Felicia yang udah Ratu Felicia dari kapan main film tuh. Reza Ardian dari kapan, ada Ladia Cheryl juga. Lo bayangin aja ya, waktu proses big reading, gue adalah orang yang baca line film pertamanya. Jadi di hadapan orang-orang yang hebat-hebat gitu. Gue sampai kalau bisa gue keluar dari ruangan itu, gue nggak mau gitu. Lo kebayang deg-degannya begitu besar. Tapi seneng banget. Oke, tapi so far ini yang semuanya udah pada lihat dong film ini dong. Udah dong, Res, Leo, udah dong. Alicia juga udah lihat kan? Ya. Sedikit banget. Dikit. Gimana? Ini enggak, udah lihat dong film jadinya, udah lihat dong. Masa belum? Res, please? No? Jangan-jangan banyakan gue, Win ya? Banyakan gue. Malah belum lihat sama sekali. Leo belum lihat? Banyakan gue ya? Belum pada nonton ya, sedikit karena bagian untuk dubbing kan gitu, ngecek suara, jadi nggak nonton satu film utuh. Iya, banyakan lo daging. Makanya gue banyak mau nanya sebenarnya karena seru banget, termasuk sebenarnya ada satu pertanyaan yang pengen gue tanyain tapi takut banget ini sebelum nanti kita putar klipnya deh. Baru gue mau nanya karena gue takut itu jadi spoiler gitu. Ini berabe nih urusannya nih. Oke. Dan terima kasih buat para cast yang udah menjelaskan semuanya karakternya masing-masing. Sejujurnya ini adalah salah satu film yang patut ditunggu sih di masa pandemi ini. I don't know how kalian akan memutarkan film ini dan di mana gitu ya. Semoga PPKM level yang kayak Bon Cabe ini entah nggak sampai level-level selanjutnya ya. Oke. Mudah-mudahan habis gitu levelnya. Ini kayak Bon Cabe soalnya level ini. Oke. Ya begitulah. Nah, ini kita mau reveal lagi. Ini international poster. Ini berarti Edi, ini poster resmi yang karena kan udah ada agent internasional film ini ya. Jadi poster inilah yang akan dipasang gitu. Yes. Poster inilah yang akan dipasang di festival, di buku katalog, yang akan beredar poster ini saat ini. Iya, yang akan dibawa sama Jeff Bezos juga ke luar angkasa ya, dipasang di Mars kalau nggak salah ya. Sama Elon Musk. Sama Elon Musk juga. Oke. Ya udah kalau gitu kita segera lihat ini dia international poster yang akan hadir di Locarno dan juga itu Toronto International Festival. Wow, ini keren banget loh. I like the color. Gue suka si itu tuh, the background. Nice. Kayak film aksi ya sebenarnya ini ya. Kayak film aksi. Pincan asik kan? loh, asik ya. Asik ini asik banget nih. Vengeance is mine, all others pay cash. Ya, itu judul internasionalnya. Oke, judul. Oke, balas dendam adalah aku. Yang lain bayar cash. Nggak ngerti. Memang ini dari judul emang agak sufi emang ya, sufisme emang. Kayak judul lagunya Sal Priadi. Amin yang paling serius, apelah lagi segala macam tuh. Oke, itu dia. Sayangnya kita nggak bisa ini ya nanya sama Ladia karena Ladia lagi tidur. Di Amerika malam, subuh sekarang. Oke, nah
Kalau tadi udah lihat international posternya seperti apa, kita juga akan lihat karena pemainnya nggak cuma mereka berempat di sini, karena ada pemain-pemain pendukung-pendukung yang lain ya. Kita akan segera lihat termasuk selain pemain yang dikasih lihat ini foto karakter ya berarti ya guys ya, foto karakter teman-teman media dan fans yang menonton di Twitter ini kita bisa lihat dari yang pertama mungkin boleh. Nah ini dia. Sejujurnya Leo, aku tidak mengenalimu di sini karena kamu dikerengin pasti, lo dicoklatin pasti kan Leo, iya nggak? Itu makeup atau disuruh sunbathing? Emang kejemur sih, Mas. Jadi ya udah datang putih, nggak putih sih, bersih lah, keluar dalam waktu 2 hari, cuman butuh 2 hari aja. Jadi dicoklatin berarti bener ya? Coklat dengan sendirinya. Oh, coklat dengan sendirinya, oke. Tadi makanya apalagi tadi tuh lihatnya pas lagi latihan. Nah, kok dia bisa putih pakai amplas nomor 5 kali ya? Oke. Oke, nah ini Martile Ajo Kawir, dia Cheryl dengan rambutnya yang sangat 80-an 90-an ya. Dulu Dedek rambutnya kayak gini nih dulu nih. Ya. Anjrit. Ya Cheryl ya jadi Iteng. Ya, ini rambutnya sangat Meriam Bellina di Selamat Tinggal Janet ini. Ya. Selamat Tinggal Janet. Mantap sekali rambutnya. Oke. Sayang sih dia nggak ada. Nah ini Sal Priadi sebagai gua kalau di sini kelihatannya bokek, nggak tahu ya ketutupan toke di sini. Masal sih mukanya emang sangat 80-90. Nah tuh lihat tuh Reza Rahadian tuh, lihat kan kayak Okem. Lu aduh gue nggak jadi nanya deh, nggak deh. Res ini emang tahun segitu emang udah pomadaan ya? Udah lah ya. Udah kan. Ceritanya kan setting segitu. Aduh, gue males nanya deh. Udin. Udah ya? Oke. Ini Reza Radian dan ini dia. Tuh lihat tuh, kan Ratu Felicia mukanya lain. Jadi yang di prostetik mana-mana aja tuh. Apa? Itu yang asli, ini yang di prostetik nih. Oh iya. Yang itu bener. asli, kebalik. Iya, kebalik ya. Oke, ini Jelita, oke. Nah ini Kevin Adilova jadi Mono Ompong. Lalu ada Lukman Sardi, benang merah perfilman Indonesia. Ya. Ini Codet beneran. Edward Manalu. Kumisnya kayak Mas Adam ya. Mbak Jenar Maesa Ayu, Rona Merah. Lalu ada Kiki Narendra jadi Kumbang. Dan Piet Pagau, the legendary Piet Pagau, Paman Gembul. Bukan pamannya Bobo di sini. Ya, Yudi Ahmad Tajudin, Iwan Angsa. Ayu Laksmi. Jadi, ya itu tadi. Kelewatan. Mbak Eli jadi Oma. Legendary Christine Hakim. Mak Jerot. Bukan Mak Jerot, Mak Jerot. Oke. Cecep Arif Rahman, Ki Jempes. Nah, itu dia karakter. Masa belum lihat sih kalian? Not even apa gitu. Really? Win, tega banget sih lu. Gak dikasih lihat tuh pemainnya. Jadi, oke, kalau gitu kan pasti nanti diajak ke Locarno kan. Enggak juga. Amin. Gak apa-apa itu biar lo diajak sama Edi, ya kan? Aja lu bawa ke Locarno lah. Itu nanti di hotel yang bagus loh festivalnya itu Locarno. Cakep banget. Oke. Nah ini emang udah cannot wait for the movie. Tapi gue mau tanya deh, alasannya kenapa nih agak trailer sebenarnya udah jadi atau belum? Win, ada nggak trailernya? We will see. Trailer akan ada segera setelah inilah. Bukan hari ini ya, kita lagi akan siapkan lah. Oke, bukan hari ini. Bukan hari. Maksudnya, tapi yang nanti akan dibawa ke
Locarno atau ke Toronto, itu apakah mereka beli tiket nih kan untuk world premiere? Apakah mereka ada trailernya gitu? Akan hadir Bapak Daging. Ada akan muncul di online aja gitu. Mereka bayar tiket buat nonton filmnya karena filmnya. Kalau trailernya sih gratis. Oke. Nah, gue nggak mau nanya kenapa milih mereka lah ya, udahlah ya, karena I think they have their own alasan masing-masing untuk bisa menjadi karakter ini, dan gue yakin setelah apa yang gue lihat sih emang udah pas lah mereka ini. Nah, ini dia nih, karena nggak ada kita kasih bonus lah, trailer mungkin nanti, tapi ini sedikit cuplikan ya, sedikit banget. Tunggu dong. Ini kan belum ya? Tadi lo lupa, lo sendiri kan berperan penting dalam ada saya di sini kan. Ada saya di sini sebagai voice over, pengisi voice overnya. Jadi seluruh cerita film ini naratornya si Bapak Daging. Karena waktu itu nggak sengaja. Makanya dia paling banyak tuh nontonnya gitu, karena ya harus ngisi di mana. Iya, makanya itu banyak sekali pertanyaan di gua, karena waktu menarasikan itu aja, Win ini deh udah rekaman dulu kan sih gitu. Iya. Gitu, karena it's amazing. Apalagi waktu lihat Reza sama nggak jadi deh. Gitu tuh. Itu yang pertama take tuh gua tuh. Itu jadi terlalu banyak pertanyaan makanya gua nih. Jadi gue takut spoiler. Nah, oke, ya saya menjadi narasinya, which nanti di Locarno saya pakai bahasa Prancis di situ. Oke. Ini kita lihat cuplikan sedikit banget adegan di film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Karena trailernya nanti masih menunggu, sabar, tenang saja pasti dikeluarin, tapi ini sedikit aja sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab yang pertanyaannya udah banyak banget, gila. Oke, silakan Mas, kita lihat sedikit cuplikan adegan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itang, kamu kenapa? Kamu dari mana? Aku dari rumah sakit. Kamu tidak apa-apa? Aku hamil. Wah, itu bukan trailernya, sekali lagi saudara-saudara, bukan trailernya. Wow, kan coklat Itu, kan? Yuk apa? Itu suaranya rada ini ya, karena lewat Zoom, jadi mungkin bisa dicari di online.
yang lebih dung. Tadi dulu, maksudnya apa cari di online? Emang ada yang leak? Ada leaknya? Nah, itu di kolom chat udah di-share ada link untuk menonton dengan lebih komplit karena di sini suaranya turun aja sih. Oh, oke. Iya, karena ya itulah ya. Ya itulah ya. Itu tadi barusan ngebut beneran ya motornya ya, Leo ya? Itu nggak bohong. Nggak bohong ya itu ya? Beneran ngebut. Terus nyari mobil pickup yang lampunya lucu itu tapi mulus di mana, Win? Boleh juga tuh. Nawar aja, gua nawar. Ada tuh ada penata artistik kita namanya Eros Evelyn, dia punya banyak mobil, memang banyak banget, dia tinggal pilih. Eros. Ini single legendari semua nih, legendari. Pak Eros juga di sini ternyata. Oke, baik, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Karena ini udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman media. Ini yang saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Mas David Dewata dari Bicara Box Office. Mungkin orangnya ada di sini, mungkin bisa terlihat ya nanti kalau mau nambah. Kalau mau nambah Mas David. Oke, hai Mas David, ya kelihatan. Oke, selamat sore semua. Hai. Ini pertanyaan dari Mas David adalah, apakah ada hal utama di film yang sengaja dibuat atau diceritakan berbeda dari bukunya? Soalnya tadi Mas Edwin sempat mention ya. Jika ya, adegan apa dan mengapa? Dan silakan untuk tidak menjawab teman-teman, Mas Edwin. Dalam artian saya juga lagi baca ulang bukunya kan, apakah ada momen di mana diri, oops, this one out, this one in, atau this one harus saya ganti angle, itu ya. Bahaya nih, bahaya kalau orang yang baca boleh tidak yang nanya. Kalau secara esensial sih nggak ada yang hilang, artinya kami menjaga agar buku itu intinya sama lah gitu, yang dibaca feelingnya dapat dan di filmnya juga dapat gitu, tapi mengolahnya aja gitu yang ada beda gitu. Seperti yang tadi saya bilang, untuk openingnya itu sama sekali nggak ada di buku, jadi ditambah. Oke. Gitu. Karena kalau saya baca bukan pengalaman traumatis tokoh utama itu kan, untuk bahasa Indonesia eksplisit ya, makanya penasaran. Betul. Ini bahaya sekali kalau orang yang membaca bukunya, apalagi ini beliau tadi, Mas David, membaca ulang. Pasti gara-gara film ini dia membaca ulang. Lu siap-siap aja begitu filmnya keluar, nanti David nulis lagi yang lain ntar nih. Kita lihat aja. Saya juga baru baca soalnya, awal tahun ini atau akhir tahun gitu kan, terus wah pas banget itu ada filmnya kan. Saya belas nggak tahu, pas baca nggak sengaja di Twitter tuh ada filmnya ternyata gitu. Tapi nggak tayang ternyata. Berbahaya. Oke. Nah, boleh ada bonus satu nggak? Oke, boleh lah. Bahas soundtrack, skor atau musik. Scoringnya. Ada rencana untuk itu? Silakan. Makasih. Terima kasih Mas David ya. Untuk scoring, kita bekerja sama dengan Dave Lumenta. Dave Lumenta ini juga sebenarnya legend juga tuh. waktu Edwin bikin Postcard from the Zoo, musik scoringnya juga dengan Dave Lumenta. Kemudian kalau untuk soundtrack, nah itu juga nanti akan ada muncul tuh Mas. Oke, sip. Makasih teman-teman. Karena satu paket biasanya, jualan film dan jualan soundtrack. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Mas David ya dari Bicara Box Office. Ini ada pertanyaan kedua dari majalah L ya, dari Mbak Rianti. Oke, dari Mbak Rianti pertanyaannya adalah, dari sekian banyak buku Mas Eka, mengapa milih seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan film tentunya berbeda dengan buku? Yang satu tulisan mendetail, yang satu visual. Sejauh mana perubahan terjadi dari bentuk adaptasi ini? Ini yang kedua, tadi ada sedikit irisan ya sama pertanyaan sebelumnya dari Mas David. Mbak Rianti juga tadi kayaknya udah dijawab Mas Edwin ya, kenapa buku ini yang dipilih? Mungkin boleh dijawab lagi lah, ulang. Ya, kalau dari kenapa buku yang dipilih, memang secara bukunya sendiri mengundang untuk diterjemahkan secara visual, diolah untuk menjadi sebuah media audiovisual gitu, film. Lalu kalau dari adaptasinya ya seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Sebenarnya intinya nggak ada yang hilang secara esensial, tapi ketika ditonton dan misalnya dibaca ulang lagi, terserah mau baca dulu, mau nonton dulu, ketika pas dua-duanya dialami itu saya rasa
melengkapi lah satu sama lain. Jadi mudah-mudahan seperti gitu tuh pengalamannya. Jadi bukan plek-ketiplek nih ngambilnya dari buku di copy paste ke film gitu. Saya rasa itu percuma kalau kayak gitu ya. Gitu. Lebih dan itu sangat disepakati dengan Eka juga gitu bareng-bareng. Eka tahu mediumnya beda gitu ya, kata-kata dengan gambar dan suara. Jadi ya dimanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan mediumnya masing-masing ini untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang lengkap. Ya, karena sensasinya pasti beda ya dari baca buku dan cara melihat visual dengan Betul, beda. Segala macam pengaruh, ada scoring dan lain-lain gitu. Betul. Apa gambar dan apalah ya. Oke. Mbak Rianti tadi udah jawab ya. Makasih Mbak Rianti ya. Mana Mbak Rianti? Oke, itu yang duduk di belakang lagi minum sirup. Oke. Thank you Mbak Rianti. Berikutnya ini ada dari Halo, saya tarik dari Voice of Inggris mungkin ya. VOI. Mau tanya sama Mbak Ratu Felicia, bagaimana rasanya kembali berakting setelah sekian lama? Apa yang membuat Mbak Felicia ini mau memerankan Jelita? Secara tadi nanya mulu ya, Jelita kayak gimana? Rasanya senang sekali, kangen sekali syuting film, dan pastinya bersyukur karena dikasih kesempatan sama Mas Edwin dan produser-produser untuk gabung sama film ini. Ya rasanya gitu, rasanya deg-degan, nanya-nanya mulu sama Mas Edwin. Itu Mas Edwinnya sabar. Oh, dia sabar banget emang. Sabar. Oke. Tapi untuk akhirnya jadi Jelita, apa ya, sesusah apa sih jadinya? Susah banget. Kenapa sih. Susah mengejawantahkan karakter ini gitu? Susah banget karena dia itu apa ya, Mas bantuin. Ini gue mencoba untuk gak spoiler nih soalnya. Gregetan. Jawab aja di itu yang waktu kita ketemu di hari ketiga. Hari keempat, hari kelima beda lagi jawabannya. Aku kemarin aja lupa. Udah hari ketiga ngapain lupa Mas? Ya sebenarnya ya ini saya ini aja apa? Memang Jelita ini karakter yang sangat paling jelimet emang gitu dibandingkan karakter semuanya gitu ya. Emang harus dibikin sesuatu yang lebih kehadirannya itu mengundang segala macam pertanyaan gitu. Jadi itu tuh tujuannya tuh untuk membuat para penonton ini mempertanyakan segala macam yang terjadi dalam cerita Ajo Kawir dan Iteng ini gitu. Dan ya sebagai pertanyaan gitu ya, karakter Jelita ini jadinya harus diinterpretasikan yang banyak percobaan ini itunya gitu dengan dengan aktornya gitu. Mengenai latar belakangnya siapa segala macam yang biasa kita bicarakan itu jadinya menjadi hal yang penting lagi gitu. Hal yang penting walaupun tidak tergambarkan di filmnya gitu ya, tapi kita di minimal di kepala saya itu ada gitu sebuah ide gitu tentang Jelita ini siapa di latar belakangnya, tapi ya itu tadi kembali bahwa yang paling gampang sebenarnya Jelita itu adalah penjelmaan dari segala macam rasa mulai dari dendam dan rindu yang kemudian dibentuk gitu. Mati kan? Mati saya. Ngerti nggak? Enggak ngerti. Nanti nonton aja lah ya. Tonton aja nanti ya Mbak siapa tadi yang nanya tuh? Mbak Tari ya dari VOI. Ini berikutnya pertanyaan buat Mas Reza, which this is a very good question. Gue juga penasaran sih. Gue menunggu jawabannya Reza nih. Reza Rahadian berikut ini. Udah sering banget main film. Udah sering banget. Bukan udah sering lagi. Udah sering banget ya. Udah sering banget main film, tantangan bermain peran di sini tuh apa, Mas Reza? Kalau dibilang jadi preman doang, so easy, man. Tantangan utama yang mungkin dirasa cukup memberikan bukan beban ya, tapi PR tersendiri itu adalah bagaimana menghidupkan karakter Budi Baik di dunia yang dibangun Mas Edwin lengkap dengan latar belakangnya gitu. Karena menurut saya menyesuaikan karakter ini dengan dunia filmnya secara keseluruhan gitu kan, kita udah Mas Edwin kan spesifik banget ya menggambarkan di mana sih karakter-karakter ini tumbuh gitu. Sementara mungkin
saya mencoba aja melakukan pendekatan-pendekatan yang agak berbeda, kayak apa fungsinya menonton film-film di era 80-90-an misalnya gitu untuk mendapatkan vibe atau setidaknya ruang-ruang imaji yang menarik di situ bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Oh, pola bertutur dialognya tuh menarik ya di film-film tahun itu gitu. Betul. Itu aja sih sebenarnya yang juga menjadi tantangan tersendiri buat saya sendiri ketika mendevelop karakter ini dan mencari itu tadi bentuk-bentuknya bersama Mas Edwin, dan masukannya banyak banget. Jadi ya mungkin itu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan selanjutnya nih, Res, buat Reza juga tetap. Karena kan film ini masuk 2 ke festival yang cukup bergengsi. As a well, I can say you are a senior di sini juga ya. Punya ekspektasi apa nih di 2 festival film ini gitu? Optimisme masuk film ini gitu, ke 2 festival itu. Iya. Sebenarnya sih kalau boleh mengutip dari apa yang disampaikan Mbak Dede tadi ya, bahwa ini saya juga berharap bahwa film ini bisa menjadi hope, harapan di mana memang kita sama-sama tahu industri film Indonesia juga kan di tengah pandemi cukup menjadi industri yang terpukul juga gitu, apalagi dengan ditutupnya bioskop, kemudian dengan aturan-aturan lainnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat tidak hanya buat kami semua yang ada di balik film ini, tapi untuk para insan film Indonesia juga untuk punya spirit dan semangat yang sama bahwa kita bisa melewati ini semua sama-sama. Gitu. Mungkin kalau aku sih harap gitu ya gitu. Dan seperti yang tadi juga Mbak dibilang, kita kan tayang di internasional nih, maksudnya di festival gitu. Ya ini seperti atlet-atlet kita lah yang sekarang lagi berjuang di Olimpiade. Nah, kami juga mungkin bisa menjadi wakil gitu dari Indonesia untuk berjuang di ajang internasional melalui festival film. Mudah-mudahan itu bisa menjadi angin segar buat film Indonesia. Amin. Ya, semoga ini PPKM Bon Cabe ini bisa segera selesai juga ya. Oke. Terima kasih Mas Reza. Berikutnya ini pertanyaan dari Jack, Media Indonesia. Ada Jack, katanya Jack mau nongol di sini. Pertanyaan saya bacakan. Kalau proses sampai produksinya kan panjang. Jack rambutnya kayak Ajok Awir. Gue pikir lo Ajok Awir lo. Kok Ajok Awir nongol? Kalau proses produksinya kan panjang. Apakah juga sampai harus memperbarui rights karya yang sudah dibeli karena sudah kadaluarsa? Atau seperti apa jenis perjanjiannya? Wah, dia nanya bisnis. Berarti lo nulis buku yang mau difilmin ya? Pasti mau nanya-nanya ini pastinya terkait rights karya buku Eka ini. Gitu. Pengen tahu selahnya nih dia nih pasti nih. Gimana Mas? Ini produser kayaknya nih yang bisa menjawab nih soal rights karya yang sudah dibeli. Ya, kita pertama kali tuh tahun 2016 ya, Ed. Waktu itu pas dari awal kita sama Pontas, agennya namanya Pontas, dia di Spanyol. Kemudian karena kita dari mulai awal 2016 sampai sekarang kita tayang 2021, itu artinya 5 tahun gitu. Dan tebakan Anda tepat sekali Mas, kita perpanjang Mas. Tapi nggak apa-apa gitu, udah perpanjang perjuangan 5 tahun, semua itu terbayar saat film ini selesai dan kita bersama-sama ke Locarno dan ke Toronto. Amin. Ya, mudah-mudahan terjadi sesuatu lah di sana. Amin. Itu dia, Mas Jack. Mana dia Mas Jack? Oke, Mas Jack boleh nama nggak, Mas? Boleh. Jadi itu artinya juga mempengaruhi ke budget produksi juga ya, sampai akhirnya kemudian mungkin maksudnya grandnya juga jadi nyari ke mana-mana. Terus gimana juga sih tantangan produksi produksi internasional gitu dengan beberapa kru dari berbagai negara di tengah pandemi. Sama mungkin kalau mau nanya kalau boleh dijawab gitu, Reza sama Ratu Felicia kan sebelumnya pernah main bareng tuh di Something in the Way. Nah di sini ada adegan bareng atau sama sekali nggak ada nih mereka berdua? Kan. Sekian. Spoiler tuh, gue tadi mau nanya, gue tahan-tahan. Oke, Mbak Dede. Tantangannya yang pasti sih tantangan syuting Dendam itu yang nomor 1 saat syuting tadi ya, kepotong yang tadi Leo bilang tuh, kepotong pandemi. Itu pertama kali buat semua produksi film gitu kan, pastinya masih asing gimana segala macam gitu, itu udah pasti gitu ya. Kita akhirnya lanjut syuting itu di bulan Agustus. Syukurlah semuanya selesai. Nah, untuk internasional sendiri
itu balik lagi juga sih ya, karena tujuan kita dari awal mungkin memang kita kali ini seperti Denda